Nama saya adalah Neti Farida Simanullang. Saya adalah CGP Angkatan 9. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Medan. Saya akan mengevaluasi dan melakukan praobservasi kepada Ibu Kolose. Perkenalkan namanya Ibu. Halo semuanya, saya Kolosentia Dolok Saribu. Saya guru biologi di SMA Negeri 4 Medan. Oke, kita akan melakukan evaluasi. Jadi gini ya Bu, kita tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi praobservasi dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi kita akan bincang-bincang sebentar ya Ibu. Ya, sehat hari ini akan Bu? Sehat, Bu. Sehat. Oke, yang pertama adalah saya pengen tahu Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Gimana Bu? Baik, jadi untuk materi yang akan dilakukan pada pertemuan awal semester genap ini adalah materi inovasi teknologi biologi di kelas 10. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai para peserta didik pada materi ini, yang pertama adalah para peserta didik melalui kegiatan diskusi mampu membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kemudian selanjutnya para peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip dalam bioteknologi. Yang ketiga, para peserta didik mampu menjelaskan dampak dari bioteknologi baik yang negatif dan yang positif. Selanjutnya, melalui pengerjaan LKPD, para peserta didik nantinya mampu menyelesaikan dan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan terkait bioteknologi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibu, bagaimana area pengembangan kompetensi yang akan Ibu capai nantinya? Ya, jadi area kompetensi yang akan saya capai pada kegiatan pembelajaran inovasi teknologi biologi ini, yang pertama adalah di ranah kognitif atau pengetahuan. Jadi diharapkan nanti para peserta didik setelah melakukan pembelajaran, mereka mampu meningkatkan lagi pengetahuan mereka terkait inovasi teknologi biologi, terutama terkait dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya dalam ranah sikap atau afektifnya, diharapkan setelah belajar nanti para peserta didik memberikan atau menampakkan bahwa mereka telah mengalami perubahan sikap seperti ada rasa bertanggung jawabnya, berkolaborasi, kreatif, serta disiplin dalam mengerjakan setiap tugas dalam pembelajaran. Selanjutnya dalam ranah psikomotorik akan bisa dilihat melalui pengerjaan LKPD serta presentasi. Ya, kayaknya bagus juga ya Bu. Jadi kemudian Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, misalnya strateginya seperti apa, metodenya, dan model pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas Ibu? Baik, jadi untuk materi kali ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya metode yang saya gunakan adalah metode diskusi dan ceramah interaktif. Iya ya Ibu. Jadi kalau misalnya nanti dalam pembelajaran, media apa yang akan Ibu gunakan? Baik, dalam pembelajaran. Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini media yang saya gunakan yaitu adalah materi melalui slide PowerPoint serta lembar kerja peserta didik. Kayaknya bagus sekali ya Ibu, kayaknya menarik ya di anak-anak. Jadi gini Bu, jadi kira-kira kapan kita lakukan observasi ini di dalam kelas? Pada hari Kamis, 2 hari lagi saya akan masuk ke kelas 10.6 Bu untuk materi tersebut, jadi sepertinya kita boleh ketemu di hari tersebut. Oh iya Ibu, terima kasih ya Ibu, terima kasih. Nanti saya akan melakukan observasi di dalam kelas. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan rancangan yang udah Ibu buat. Terima kasih Ibu. Ibu. Berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi semuanya, silakan duduk kembali. Baik, di pagi hari ini gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Atau ada yang
Jadi nanti pas istirahat langsung diisi perutnya pakai makanan ya, biar kita tidak terkena penyakit asam lambung. Ya, jaga kesehatanmu karena masa depanmu masih panjang. Baik, kalau udah keadaan sehat, udah siap berarti untuk belajar pada hari ini. Semuanya siap mau belajar? Ibu harapkan semangat belajar kalian di awal pembelajaran ini bisa terjaga sampai di akhir pembelajaran. Buktikan nanti ya, jangan cuma omong doang. Oke, jadi pertemuan kita minggu lalu Ibu sudah sounding tentang bioteknologi atau inovasi teknologi biologi. Silakan lihat di layar. Oke, gambar apa itu kira-kira? Yogurt. Kenapa ada gambar yogurt? Apakah dia termasuk salah satu produk bioteknologi? Oke, sekarang kalau ada pertanyaan angkat tangan ya. Kalau Ibu bilang namanya baru menjawab. Jangan semua berebutan mau menjawab. Bisakah kamu sebutkan salah satu contoh inovasi produk bioteknologi baik yang konvensional maupun yang modern? Ayo, siapa yang mau menjawab silakan angkat tangannya. Silakan Abraham. Vaksin, Bu. Vaksin itu termasuk yang modern atau konvensional? Modern, Bu. Oke, terima kasih Abraham. Ada lagi? Silakan Kirana. Roti, modern atau konvensional? Oke, Patricia. Nata de coco, itu konvensional atau modern? Konvensional. Nah, dalam pembuatan produk-produk yang sudah kalian sebutkan tadi, apakah kita butuh mikroorganisme di dalamnya? Butuh. Kenapa kita butuh mikroorganisme? Emangnya ada apa di mikroorganisme itu? Iya, benar sekali. Karena dengan menambahkan mikroorganisme, maka akan mempermudah atau mempercepat proses fermentasi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ibu mau satu orang dari antara kalian bisa membacakan untuk kita semua tujuan pembelajaran di bab inovasi teknologi biologi. Siapa yang mau? Ada? Tinggal membantu saja. Silakan Kevin. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip bioteknologi konvensional dan modern, menjelaskan penerapan bioteknologi konvensional dan modern serta dampaknya. Melalui pemecahan masalah dalam pengerjaan LKPD dapat menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman inovasi teknologi biologi secara konvensional dan modern. Baik. Pada hari ini kita akan pakai model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi nanti akan dibagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya. Tenang ya, suaranya. Satria. Baik, semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Tidak ada yang salah kamar kan? Ini ELKPD dan sudah saya share juga linknya di grup WhatsApp. Silakan dicek di handphonenya. Jadi di dalam itu nanti ada berbagai kasus yang harus kalian selesaikan satu kelompok. Saya akan keliling juga nanti untuk memantau pekerjaan kalian. Silakan sekarang dikerjakan di buku latihannya.
enggak. Mbak birunya bagus, balik lagi tegak. Baik, sekarang sudah selesai waktu untuk berdiskusi. Kita akan mulai untuk presentasi. Bagi kelompok yang sudah selesai, boleh angkat tangan. Siapa? Ya berarti kelompok ini duluan yang belum presentasi. Silakan maju ke depan. Tengok jalan. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sekali lagi saya sapa. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Jadi saat ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan kepada teman-teman semua apa yang telah kami diskusikan. Jadi kami telah mendiskusikan tentang bioteknologi modern. Perkenalkan, nama saya Kevin Mutagaul sebagai moderator. Saya Bintang Pratama Fadli sebagai anggota. Saya Agus Putri sebagai anggota. Kita akan mendengarkan penjelasan tentang bioteknologi modern. Buatan vaksin adalah salah satu bentuk produk hasil bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern itu kita kenal dengan teknik yang lebih jauh melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Contoh bioteknologi modern yaitu profil DNA, cloning DNA, analisis genom, transgenesis, xenotransplantasi, sel punca, dan rekayasa jaringan, bayi tabung, antibiotik, dan vaksin. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi bioteknologi. Teknologi bioteknologi memungkinkan solusi penyembuhan penyakit-penyakit genetik maupun kronis seperti kanker atau AIDS. Penelitian di bidang pengembangan sel in vitro memungkinkan para penderita stroke atau penyakit lain yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan pada jaringan tubuh dapat sembuh seperti sedia kala. Nah, di bidang pangan, dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika, kultur jaringan dan DNA rekombinan dapat dihasilkan tanaman dengan sifat dan produk unggul karena mengandung zat gizi yang lebih jika dibandingkan tanaman biasa, serta juga lebih tahan terhadap hama maupun tekanan lingkungan. Penerapan bioteknologi pada masa ini juga dapat dijumpai pada pelestarian lingkungan hidup dari polusi. Sebagai contoh, pada penguraian minyak bumi yang tertumpah ke laut oleh bakteri dan penguraian zat-zat yang bersifat toksik atau racun di sungai atau laut dengan menggunakan bakteri jenis baru. Kemajuan di bidang bioteknologi tak lepas dari berbagai kontroversi yang meliputi perkembangan teknologinya. Sebagai contoh, teknologi cloning dan rekayasa genetika terhadap tanaman pangan mendapat kecaman dari bermacam-macam golongan. Nah, bioteknologi secara umum berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi tersebut dapat memodifikasi fungsi biologis suatu organisme dengan menambah gen dari organisme lain atau merekayasa gen pada organisme tersebut. Perubahan sikap biologis melalui rekayasa genetika tersebut menyebabkan lahirnya organisme baru, produksi bioteknologi dengan sifat-sifat yang menguntungkan bagi manusia. Produk bioteknologi itu ada antara lain gabungan hama, serangga kapas, resisten hama serangga, dan pepaya resisten virus. Nah, demikianlah diskusi dari kelompok kami. Selamat pagi dan terima kasih. Semuanya, terima kasih untuk kelompok yang sudah bekerja sama dalam menyelesaikan tugas di LKP kita pada hari ini.
kegiatan akhir kita, yaitu sekarang kita akan membahas atau saya akan mengatakan kesimpulan kepada kalian dari pembelajaran kita hari ini. Setelah kita mempelajari tentang inovasi teknologi biologi pada hari ini, kita dapat tahu bahwa ternyata inovasi bioteknologi dibagi atas dua kelompok. Yang pertama ada yang konvensional dan modern. Kemudian permulaannya bioteknologi konvensional memang sudah sejak awal peradaban manusia, dan bioteknologi modern ada sejak berkembangnya dan ditemukannya struktur dan fungsi DNA. Cara pemanfaatan dari bioteknologi konvensional adalah menggunakan mikroorganisme secara langsung atau hasilnya berupa senyawa kimia. Kemudian peralatan yang digunakan adalah masih peralatan dan dengan metode-metode yang sederhana. Untuk proses dan hasilnya yaitu biasanya kalau konvensional dia sedikit kurang steril, hasilnya juga terbatas dan kualitasnya masih perlu dilakukan peningkatan lagi. Contoh hasil dari bioteknologi konvensional yang sering kita temui seperti tempe, tapai, roti, yogurt, keju, dan nata koko. Kemudian bioteknologi modern menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, kemudian makroorganisme seperti bagian dari jamur dan atau bagian-bagian yang telah direkayasa genetiknya. Kemudian peralatannya sudah pasti menggunakan peralatan yang lebih modern dan lebih canggih. Proses dan hasilnya lebih steril karena biasanya dikerjakan di dalam laboratorium. Kemudian mampu memproduksi banyak, produksinya bisa lebih banyak dalam waktu yang cepat juga, serta kualitasnya terstandarisasi atau lebih terjamin. Contohnya yaitu kultur jaringan, organisme transgenik, hewan hasil cloning, dan insulin buatan. Baik, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran inovasi teknologi biologi pada hari ini. Kita akan refleksi untuk melihat sejauh mana kalian memperhatikan pembelajaran kita hari ini. Adakah yang bisa memberikan refleksi kita pada hari ini? Silakan Yasmin. Jadi bioteknologi secara umum berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi tersebut dapat memodifikasi fungsi biologis suatu organisme dengan menambahkan gen dari organisme lain atau merekayasa gen pada organisme tersebut. Perubahan sifat biologisme melalui rekayasa gen tersebut menyebabkan lahirnya organisme baru, produk bioteknologi yang sifat-sifat yang menguntungkan bagi manusia. Nah, contoh-contoh produk bioteknologi itu ada jagung pengaman, serangga makas, resimen panas serangga berupaya, dan seterusnya. Terima kasih Yasmin. Ya. Jadi diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa membedakan mana yang termasuk bioteknologi konvensional dan yang modern. Sejauh ini sebelum kita akhiri pembelajaran, ada yang ingin bertanya terkait materi pada hari ini? Tidak ada? Baiklah. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai, silakan ketua kelas siapkan kelasnya. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Kita hari ini akan melakukan PI 5 bersama Ibu Erika Rumata Huta Barat selaku pengajar praktik. Kemudian Ibu Kolose, guru biologi di SMA Negeri 4 Medan. Ibu ini yang menjadi yang diobservasi. Jadi hari ini ada yang disampaikan Ibu? Terima kasih Ibu. Di sini kita akan observasi. Kemarin kan Ibu Kolose kayaknya kita udah melakukan observasi di dalam kelas ya. Kayaknya kemarin kayaknya seru dalam pembelajarannya. Jadi dalam kelas kemarin Bu, dalam tujuan pembelajaran
Apakah menurut Ibu tujuan pembelajaran ini tercapai? Kalau dari hasil kegiatan belajar mengajar yang sudah terjadi di dalam kelas, menurut saya tujuan pembelajaran sudah tercapai karena setiap poin-poin tujuan pembelajaran sudah bisa terlihat ketika mereka sudah melaksanakan presentasi di depan kelas. Jadi bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran tersebut sebagai pemimpin pembelajaran pada saat proses pembelajaran itu, bagaimana perasaan Ibu? Ketika melangsungkan, ketika pembelajaran masih berlangsung, saya masih ada rasa kekhawatiran, takutnya para peserta didik masih kesulitan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tetapi ketika mereka sudah mampu untuk melakukan penyajian presentasi di depan kelas setiap kelompoknya, di situ saya sudah mulai tenang, saya sudah merasa puas karena ternyata tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal untuk bisa disampaikan para peserta didik ternyata mereka berhasil mendapatkan. Oh, berarti ada hal-hal baik yang sudah didapatkan menurut Ibu ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau kan Ibu kayaknya tujuan pembelajaran sudah mulai tercapai. Kalau kita buat dari angka 0 sampai 10, kira-kira Ibu berapa ya? Kalau menurut saya, karena kan memang dalam satu kelas itu terdiri dari banyak peserta didik, jadi mungkin beberapa peserta didik masih cenderung pasif sehingga mereka belum terlalu bisa mendapatkan dari 3 poin tujuan pembelajaran, mungkin hanya 2 poin yang mereka berhasil dapatkan, tapi itu sudah tidak bisa masih untuk semakin diperbaiki lagi nantinya. Menurut saya nilai yang bisa untuk materi kemarin itu adalah 8 ya Ibu, ya kayaknya bagus ya. Kemudian adakah kan 8 mungkin untuk kata sempurna, apakah ada yang harus ditambahkan gitu? Hal-hal apa yang harus ditambahkan? Menurut saya hal yang perlu ditambahkan adalah pada saat dalam merancang tujuan pembelajaran, saya masih sedikit kurang untuk melakukan degree-nya, karena di tujuan pembelajaran ada ABCD-nya, audience, behavior, condition, and degree. Jadi di salah satu tujuan pembelajaran saya tidak menetapkan degree atau tingkatan berapa yang harus dicapai para peserta didik. Jadi misalnya dalam menjelaskan atau menyebutkan dampak-dampak dari bioteknologi tersebut, dampak positif dan negatifnya, seharusnya saya menyebutkan berapa yang harus bisa mereka capai, apakah 5, apakah 3. Jadi itu akan mempermudah saya nanti ketika melakukan penilaian. Tetapi pada saat di pemberian tujuan pembelajaran kepada peserta didik, saya lupa menyisipkan angka tersebut. Tapi setelah melakukan proses tersebut, ternyata peserta didik bisa menyebutkan lebih dari 3 dampak positif ataupun negatif dari bioteknologi. Oh gitu ya Bu. Jadi rencana pembelajaran tindak lanjut yang akan dilakukan nanti apa? Pasti yang pertama akan semakin merancang modul ajar, terutama untuk tujuan pembelajaran untuk lebih spesifik lagi karena akan mempermudah saya dan juga mempermudah peserta didik. Kemudian saya juga akan semakin menerapkan modul pembelajaran yang berdiferensiasi serta mengedepankan karakter peserta didik sehingga nanti tujuannya adalah saya bisa semakin merangkul peserta didik dengan berbagai karakter dan gaya-gaya belajar mereka sehingga mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran dan bisa mendapatkan makna dari belajar tersebut. Iya bagus sekali ya Bu ya. Jadi kalau waktu pelaksanaannya gimana nih Bu? Waktu pelaksanaan. Iya pada saat pembelajaran itu apakah di dalam RPP masuk ada pembelajaran sosial emosional? Tentu saja terkadang pembelajaran sosial emosional itu pasti tersirat dalam modul ajar yang kita rancang. Misalnya saja dalam bentuk mereka untuk saling memberikan empati, terutama ketika teman-temannya presentasi, mereka memperhatikan kemudian akan memberikan apresiasi berbentuk tepuk tangan atau pertanyaan-pertanyaan serta mengucapkan terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang mereka lontarkan. Kemudian mereka saling bekerja sama untuk kegiatan diskusi kelompok, saling menerima pendapat seperti itu juga sudah termasuk dalam pembelajaran sosial. Oh iya, oke bagus sekali ya Bu. Jadi ini apa komitmen Ibu ke depan gitu mengenai pembelajaran ini? Pembelajaran sosial. Iya boleh. Oke, jadi
komitmen saya ke depan adalah untuk masa sekarang ini, terutama anak-anak yang memang lahir lebih ingin hidup secara individual karena mereka bisa nyaman dengan dunia mereka sendiri dan dengan gadget mereka. Jadi saya berharap bisa untuk tetap melanjutkan pembelajaran sosial emosional di materi apapun juga dengan tetap mengedepankan diskusi kelompok, karena mereka akan saling berkolaborasi dan dengan cara seperti itu nanti maka rasa empati mereka akan semakin terus berkembang dan bertumbuh, sehingga nanti ketika mereka mungkin akan selesai dari sekolah melanjut ke perguruan tinggi, mereka rasa empati mereka terhadap sesama mereka untuk bisa saling bekerja sama, saling menghargai teman-teman mereka itu akan tetap terjaga. Ya, terima kasih. Kayaknya hasil pasca observasi ini kayaknya sudah selesai ya Ibu ya. Terima kasih Bu, saya sudah melakukan observasi, dan sekarang kita bincang setelah pasca observasi. Terima kasih Bu Polose, sehat-sehat selalu dalam memberikan contoh lah ya dalam pemimpin pembelajar. Terima kasih Bu Polose, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih ya Ibu Polose, Ibu sudah mau berkolaborasi untuk menyempurnakan tugas daripada IPDP CGP-nya Ibu Melty. Kami bermohon pembahasan yang Ibu lakukan ini, praktik baik yang Ibu lakukan ini tidak hanya berhenti di sini saja. Ibu terapkanlah secara berkelanjutan, bisa saling sharing-sharing dengan Ibu Melty. Tapi ada sedikit beberapa hal yang saya tangkap tadi waktu Ibu Melty menanyakan mengenai sosial emosional dari KSE gitu ya. Ibu mengatakannya itu sebenarnya tersirat begitu. Jadi untuk kedepannya itu tersurat dibuatkan aja di modul, jadi istilahnya kita bisa lebih nyaman menerapkannya dalam pembelajaran. Saya rasa itu yang bisa saya tangkap. Saya melihat apa itu ini ya, istilahnya aura positifnya untuk pengembangan kegiatan pembelajaran itu ya, kebaiknya bagus ya Ibu ya. Semoga semakin sukses ya Ibu ya, sharing kepada ya, salam juga kepada beberapa guru yang memang sudah masuk ke dalam program. Sukses buat Ibu Polose, sukses buat Ibu Melty, sukses buat SMA. Terima kasih.